Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Iqbal Makbul. Pada video kali ini kita masih belajar tentang aritmatika sosial, tetapi part yang kedua. Nah, daftar materinya yang pertama adalah pajak, yang kedua adalah bruto, neto, dan tara, yang ketiga bunga tunggal, dan yang keempat adalah latihan soal. Yang pertama, pajak. Apa itu pajak? Pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Jenis-jenis pajak. Yang pertama ada pajak pertambahan nilai atau biasa disingkat dengan PPN. Adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Penjual tersebut mewakili pemerintah untuk menerima pembayaran pajak dari pembeli untuk disetorkan ke kas negara. Besar PPN adalah 10% dari harga jual. Nah, ini contoh pajak pertambahan nilai yang ada dalam struk. Nah, di sini pajaknya adalah 13.636. Yang kedua adalah pajak usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, yaitu pajak yang harus dibayarkan oleh pengusaha kecil atau menengah kepada pemerintah, yaitu sebesar 1% dari nilai omset. Omset itu adalah pendapatan. Biasanya pajak UMKM dibayarkan dalam 1 tahun sekali. Contoh soal PPN. Jika harga sepatu adalah Rp250.000 sebelum pajak, jika dengan PPN, berapakah yang harus dibayar oleh pembeli? Nah, jawabannya, untuk mengetahui berapa yang harus dibayar oleh pembeli, kita harus menghitung dulu berapa nilai PPN-nya. Nah, di sini PPN-nya 10% dikali 250.000. Nah, sehingga PPN-nya 25.000. Karena dari 10% dari 250.000. Setelah itu kita jumlahkan antara harga jual dengan pajaknya. 250.000 ditambah 25.000. Sehingga jumlah yang harus dibayarkan oleh pembeli adalah 275.000. Nah, kalau pada materi sebelumnya, diskon itu adalah potongan harga, sehingga harga yang dibayar oleh pembeli itu lebih kecil daripada harga yang tertera. Nah, kalau pajak, jumlah yang harus dibayar itu melebihi jumlah yang tertera pada harga. Nah, selanjutnya contoh soal UMKM. Pak Bagas adalah seorang pedagang bakso. Dalam sehari, rata-rata dia bisa menjual 200 mangkok bakso. Dengan harga satu mangkok adalah Rp20.000. Berapakah pajak UMKM yang harus dibayar Pak Bagas selama sebulan? Sebelumnya kita harus menghitung omset per hari dari Pak Bagas. Satu harinya dia bisa menjual 200 mangkok dikali harga satu mangkok 20.000. Sehingga dalam satu hari omset Pak Bagas adalah 4 juta rupiah. Kemudian omset satu bulan. Nah, tinggal kalikan omset satu hari dengan 30 hari. Kita anggap satu bulan 30 hari. 4 juta kali 30 sama dengan 120 juta. Nah, sekarang kita menghitung pajak UMKM-nya, yaitu sebesar 1% dikali 120 juta. Sehingga 1% dari 120 juta sama dengan 1.200.000 rupiah. Jadi, pajak yang harus dibayar oleh Pak Bagas selama sebulan adalah 1.200.000 rupiah. Selanjutnya, bruto, neto, dan tara. Bruto adalah berat seluruh barang atau produk. Sedangkan neto adalah berat bersih dari suatu barang. Tara adalah berat kemasan dari suatu barang. Nah, sebagai contoh, perhatikan gambar apel. Tanda panah menunjukkan apel. Artinya, neto itu adalah berat bersih dari apel dan keranjang ini.
Berarti neto di sini adalah apel saja. Nah, sedangkan tara menunjuk ke keranjang, artinya tara itu alias kemasannya saja. Isinya tidak dihitung. Sedangkan bruto berat secara keseluruhan antara apel dan keranjangnya. Itu kira-kira. Contoh soal bruneta atau bruto, neto, dan tara. Ibu membeli gula pasir ke warung saat ditimbang beserta wadahnya, beratnya adalah 2,05 kg. Setelah itu ibu meminta tukang warung untuk menimbang gulanya kembali dan beratnya adalah 2 kg. Berapakah taranya? Ingat ya, tara itu adalah kemasannya. Bruto itu sama dengan penjumlahan antara neto dan tara. Nah, kalau kita cari tara, maka kita bisa mengurangkan antara bruto dengan neto. Nah, di sini brutonya adalah 2,05 kg, sedangkan netonya 2 kg. Maka hasil pengurangannya adalah 0,05 kg. Selanjutnya bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga uang yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal. Nah, rumus mencari bunga tunggal. Ada 3 rumus yang harus kalian pelajari. Yang pertama, rumus per tahun. Yang kedua, rumus per bulan. Yang ketiga, rumus per hari. Nah, untuk waktu yang digunakan adalah tahun, maka menghitung bunga sama dengan M kali B per 100 itu menunjukkan persen dikali T. T di sana menunjukkan lamanya tahun. Yang kedua, setelah T bulan besarnya bunga sama dengan M kali B per 100 kali T per 12. T di sini berarti hitungan bulan. Dan yang terakhir, hitungan hari. B sama dengan M kali B per 100 kali T per 365. Angka 365 itu didapat dari samanya hari dalam 1 tahun. Contoh soal bunga tunggal. Tentukanlah besar bunga tunggal yang diterima Ibu Sumiati jika ia menabung uangnya sebesar 20 juta rupiah selama 5 tahun. Apabila bunga tunggal yang diberikan bank sebesar 5% setahun. Nah, penyelesaiannya kita harus mendata dulu berapa modalnya, kemudian lamanya waktu, kemudian bunganya. Nah, untuk modalnya sama dengan 20 juta. T sama dengan 5 tahun atau lama penyimpanan uang adalah 5 tahun dan bunganya 5%. Ditanya besar bunga tunggal. Nah, jawabannya B sama dengan 20 juta. 20 juta itu adalah modal. Dikali 5% yaitu bunga. Dikali 5 yaitu lamanya penyimpanan uang. Maka 20 juta kali 5% sama dengan 0,05 dikali 5 sama dengan 5 juta rupiah. Jadi besar bunga yang didapatkan adalah 5 juta rupiah. Nah, agar kalian bisa lebih paham lagi, silakan kalian kerjakan tugas berikut ini. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like and subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.